ya berita gitu kan yang sering muncul di berbagai situs gitu kan, itu mempengaruhi perilaku kita semua ya kan, mulai dari narasinya, mulai dari isinya gitu kan, judulnya itu mempengaruhi perilaku kita gitu. Nah, hal itu juga berguna di dalam financial market gitu. Nah, di sini news itu biasanya juga atau berita ya, itu mempengaruhi juga di dalam pasar atau market seperti kripto, saham dan forex gitu. Nah, di sini itu ada berbagai macam berita ya. Yang pertama itu adalah berita dari luar atau news yang akan datang lah ya. Nah, biasanya aku memakai website yang namanya Forex Factory itu. Nah, di dalam Forex Factory itu ada beberapa jenis news yang akan Anda lihat gitu kan. Itu berdasarkan tentang waktu lah ya. Dan ada jamnya juga gitu. Itu berdasarkan impacts-nya. Jadi kayak semacam ada kotakan kuning gitu, atau orange, atau merah gitu kan. Nah, yang merah itu namanya high impact. Dan medium itu kayaknya warnanya orange. Dan yang kuning itu low impact gitu. Sederhana itu gitu. Lalu, taunya good or bad itu gimana gitu kan. Nah, jadi saya kasih contoh kayak gini, bentar. Oke, di sini adalah websitenya forexfactory.com. Nah, di sini ada currency. Jadi currency itu ya ibaratnya kalau pada jam segitu gitu. Currency yang akan terpengaruh itu apa gitu. Contoh di forex itu kan Pak ada pair ya kan. Misal pair USD gitu. Nah, kalau pas USD itu muncul jamnya gitu kayak gini. Nah, itu biasanya dia akan terpengaruh gitu. Jadi XAU USD gitu kan. Itu biasanya akan terpengaruh gitu. Nah, seberapa jauh pengaruhnya gitu kan. Nah, di sini ada impact gitu. Yang warna kuning itu low impact. Kalau yang warna putih itu non ekonomik, biasanya sih ya nggak ada impact-impactnya juga gitu kan. Kalau yang ini medium gitu kan. Jadi kayak ya ada sedikit-sedikit lah gitu. Nah, taunya ini kan ada actual forecast, previews dan segala macamnya gitu kan. Taunya ini bagus atau enggak gitu kan. Ibaratnya beritanya gitu kan. Nah, di sini contoh ini mana ya? Iya, gini aja lah. Di sini kita mundur aja seminggu kemarin, tanggal 6 sampai tanggal 12. Oh, jangan, tanggal 4 aja lah. Karena nah nih, ini kan banyak yang merah nih dari USD kan, kuning ke merah ya kan. Makanya pada awal-awal bulan itu biasanya agak volatil lah ibaratnya gitu. Nah, di sini ini yang paling legend dan yang paling kita semua pasti tahu gitu kan. NFP namanya, non farm payroll di sini. Kalau kita klik tanda folder ini itu kan. Di sini sudah ada keterangannya ya, di sini yang cukup saya suka gitu kan. Ada measure gitu, gimana cara dia ngukurnya gitu. Lalu ada usual effect juga gitu. Usual effect itu biasanya kayak parameternya gimana sih itu kan. Kalau semisal gitu yang actual ini lebih besar daripada forecast gitu. Nah, itu good for currency gitu. Nah, good for currency ya berarti kan bagus untuk currency-nya. Currency-nya menguat sedangkan pair-nya yang lain gitu kan. Misal XAU gold melawan USD gitu kan. USD menguat, berarti kan gold-nya ini akan melemah kan. Nah, jadi makanya goldnya ini biasanya harganya akan turun gitu untuk sekarang dan ya kayak gitulah. Nah, besok dia akan rilis lagi 1 November dan segala macam gitu kan. Nah, non farm payroll, NFP, nah dan segala macamnya. Dan di sini kalian bisa baca keterangannya, kalian mau ke yang mana. Dan di sini udah cukup lengkap menurutku dan cukup berguna lah gitu kan. Apakah real time gitu? Biasanya cukup real time gitu kan. Jadi nanti ada countdown-nya gitu. Jadi, oh, nanti ada panahnya ke di sini gitu kan. Oh, tanda panahnya, oh kayak gitu gitu kan. Oh, ini udah jam sekian gitu. Udah jam 9 gitu kan, harusnya keluar nih di Canadian gitu, Canadian dollar gitu kan. Nah, di sini nanti akan loading dulu nih. Dan ketika yang di YouTube itu ngomong gitu kan, Pak Powell itu misal di USD gitu kan. Biasanya nanti akan langsung muncul nih. Muncul dan langsung biasanya efeknya akan terasa gitu, yang warna merah gitu. Nah, apakah sesimpel itu gitu pertanyaannya? Nah, saya balik lagi yang biar full screen aja. Biar enak. Nah, ya tadi ya aku perjelas sedikit. Itu kan tadi untuk forex ya, misal tadi USD. Nah, berarti yang berkaitan dengan pair USD tadi itu kan akan kena getahnya juga kan tadi. Misal XAU USD, BTC USD, Euro USD itu
itu biasanya akan volatil ketika ada pas newsnya USD gitu. Kalau USD menguat, tadi aku ngomong, biasanya kan pairnya itu atau XAU-nya kan berarti kan bread gitu, ibaratnya melemah lah ya, karena yang satu kan menguat, masa yang satu juga menguat kan nggak mungkin. Jadi yang satu USD-nya menguat karena tadi baik kan, beritanya baik, dan XAU ini ya ibaratnya bad lah gitu, makanya dia bisa turun gitu. Makanya biasanya di forex tuh kalau kayak gitu biasanya turun gitu pairnya. Nah terus seharusnya simpel itu gitu, tapi apa catch-nya gitu kan, maksudnya apa sih kelemahannya, kenapa itu susah gitu, kenapa cuman apa ya beberapa orang doang yang mungkin cukup paham dan mungkin harus mengikuti dari awal juga gitu. Nggak bisa kalian cuman kayak, oh ini NFT memang kalian bisa ngikutin dari awal gitu kan, tapi kalau ada di news-news yang ke belakang gitu, itu biasanya nggak bisa kalian cuman kayak, oh ini bad ini good gitu. Nah kenapa ini catch-nya apa, karena ini perlu fundamental yang cukup tinggi lah ya. Nah semisal nih ada perang dagang nih, nah ada apa di US gitu kan, sampai kita harus memperhitungkan efeknya nanti secara global, misal Cina perang dagang gitu kan. Nah terus kenapa nih efeknya gimana gitu. Nah karena kalau berdasarkan news saja gitu itu biasanya terlalu abstrak ya, dan biasanya gitu tuh kadang itu newsnya baru keluar setelah dia tuh ada gerakan yang signifikan gitu. Jadi gerakan signifikan baru keluar beritanya gitu. Itu biasanya kalau di TradingView kayak gitu ya. Dan pengalamanku gitu, beberapa yang news itu pernah memberikan efek di luar nalar gitu. Contohnya tadi NFT dan ada beberapa lagi gitu kan. Ketika NFT itu muncul gitu, candle tuh bisa gede banget dan langsung turun dan naik secepat kilat gitu. Biasanya kita menghindari untuk pas open di awal-awal menit NFT itu. Ada yang menangkap pisau jatuh, jadi kayak udah paham nih, dia akan bad, dia akan good gitu kan, langsung dihajar gitu. Dan biasanya bisa cuan gede banget, ataupun langsung boncos, langsung selesai gitu kan karirnya dalam trading, itu juga bisa. Nah itu NFT tadi itu terjadi di minggu pertama, di hari Jumat, ya di setiap bulan lah ya. Nah kayak gitu. Nah terusan kenapa gitu ya, contohnya gitu, kalau berita USD-nya baik gitu kan, berarti kan orang-orang lebih ingin punya dolar gitu ketimbang punya gold atau emas kayak tadi ya di XAU USD ya, menyebabkan harga emas anjlok dong pada ngejual emas mau di cashin jadi dolar gitu kan. Nah sehingga kalau terlepas dari berita ini gitu kan, nah perlu pemahaman yang sangat tinggi lah. Dan kalau diriku sendiri agak menghindari trading di jam-jam news gitu ya, sangat volatil dan unpredictable kadang. Bukan unpredictable jadi kayak tiba-tiba oh, atau skillku belum nyampe aja ya gitu ya. Nah mungkin kenapa gitu nanti kita bahas itu. Nah karena gini kadang itu sebuah news itu baik gitu, nah seharusnya kan kalau baik untuk XAU USD gitu, jadi kan harusnya naik gitu kan. Tapi kenyataannya dia nggak kemana-mana banget gitu, nggak kemana-mana juga gitu. Nah kadang juga kayak gitu, oh ini udah bagus nih gitu kan, oh ternyata tapi nggak se impact itu ternyata gitu, padahal dia high impact gitu. Kadang low atau medium impact gitu, itu ketika kita sudah newsnya keluar gitu kan, tiba-tiba sangat gede sekali gitu impactnya gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh kadang juga perlu ya tadi fundamental yang sangat dalam lah ya, sering ngeriset, terus sering lihat berita dan segala macamnya, gimana ini efeknya, kayak gitu-gitu sih. Nah lalu untuk saham gimana? Nah kalau untuk saham ini itu sangatlah dramatis ya menurutku ya, sangatlah ibaratnya cukup tricky lah ya. Kenapa gitu, berita yang beredar di yang kalian baca gitu kan, berita yang beredar sering corporate action apa, sering kerjasama dengan siapa, technically itu sudah expired gitu ketika udah di public. Nah walau tulisannya tuh kalian baru dirilis baru hari itu jam itu gitu kan, baru rilis tuh berita gitu kan, tapi itu technically sudah expired gitu. Kenapa gitu? Nah ya sesimpel karena orang biasanya saham itu sebelum ada berita dia ada pergerakan dulu tuh yang aneh gitu. Biasanya karena order ya, jadi news itu dia sudah tahu duluan gitu. Jadi orang yang mau beli saham itu biasanya udah tahu duluan nih corporate actionnya. Oh ternyata kayaknya
si perusahaan A tuh mau kayak gini gitu, perusahaan B mau gini gitu. Nah, ya gimana caranya aku nggak tahu ya, namanya juga ordal ya. Nah, menyebabkan kadang ada tanda tanyanya gitu, ada tanda tandanya ya. Oh, ini perusahaan A sahamnya kok tiba-tiba naik tinggi ya kan, atau perusahaan B kok tiba-tiba ARB berjilid-jilid gitu. Nah, baru tuh newsnya keluar tuh. Nah, newsnya keluar nih. Tiba-tiba ya kan, kerjasama dengan PT A, PT B mau akuisisi perusahaan A, perusahaan B gitu. Nah, baru keluar newsnya gitu kan. Kenapa kayak gitu kan. Nah, ini dari pengalamanku aja. Itu memancing partisipasi retail ya. Jelas. Memancing partisipasi retail. Kenapa gitu? Ternyata gitu. Ini berita baik nih newsnya gitu kan. Wah, berarti kan nanti ekspektasinya ini kedepannya bakal naik terus kan gitu kan. Karena sebelumnya tuh udah naik duluan masalahnya gitu kan. Sehingga kalian belilah saham itu gitu kan. Kalian beli, nah yang udah beli dari bawah tadi gitu, ya tinggal jualan gitu kan. Nah, menyebabkan biasanya pas news atau keluar gitu kan, biasanya malah stuck, naik dikit aja gitu. Terus biasanya ya nggak work juga sih gitu kan. Kok nggak work ini, padahal sentimennya baik gitu kan. Nah, kayak gitulah. Nah, cukup sulit untuk naik nih. Kenapa? Nah, biasanya udah pada tahu nih, ternyata udah ada itunya gitu kan, udah ada tanda-tandanya gitu. Nah, tapi by konsep udah dapet saya kalau gini lah ya, menurutku ya. Nah, tapi apakah semuanya kayak gitu, semua perusahaan kayak gitu atau semuanya? Tapi jawabannya enggak ya. Tapi seringnya begitu, sepengalamanku ya. Jadi pinter-pinter aja memanfaatkan momentum gitu kan. Nyari sahamnya juga kurang tahu ya aku ya. Kadang hoki dapet, kadang ya nggak hoki, nggak dapet gitu kan. Ya santai-santai aja gitu, jangan dibuat buru-buru lah. Nah, juga perlu diingat ya kan. Ini satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa gitu, news yang ada di luar negeri itu juga mempengaruhi yang ada di dalam negeri gitu. Jadi contoh tadi, ada namanya suku bunga USD gitu kan. Nah, ya kenapa US dollar itu sangat mempengaruhi gitu kan? Ya karena US dollar sebagai mata uang global gitu. Contoh saja contohnya aja ya, perusahaan A gitu, itu beli bahan baku impor. Nah, beli impor pakai apa gitu kan? Masa pakai daun gitu kan, pakai rupiah yang ya sulit gitu. Pakainya US dollar. Nah, beli karena US dollar gitu kan, itu kan volatil ya kan. Ibaratnya ya harga-harganya terhadap rupiah juga berubah-ubah terus gitu. Nah, misal bulan ini beli 1 ton harganya 10 juta gitu. Bulan depan kalau USD menguat gitu, 1 ton tuh bisa 20 juta karena rupiah berarti kan melemah kan. Rupiah mungkin jadi 16-17 ribu per 1 dolar gitu kan. Nah, jadi kan kalau mau beli 1 ton gitu, karena yang duit yang kalian keluarkan dalam rupiah itu juga semakin gede gitu. Nah, kayak gitulah. Nah, kalau suku bunga gimana gitu kan? Nah, jadi contoh di perusahaan A gitu, ya berhutang gitu. Berhutang di ya ibaratnya bank sentral, bank apa gitu kan. Biasanya kan ada suku bunga ya kan. Ibaratnya kayak ini kalian harus bayar bunga nih, kalau enggak nanti utangnya semakin gede gitu. Biasanya berhutang itu pakai US dollar gitu. Kalau yang sering impor dan segala macamnya gitu kan. Nah, besok kalau tiba-tiba ada news gitu kan di Forex Factory kalau dia meningkatkan batas suku bunganya jadi 5% gitu. Yang sebelumnya mungkin 4,5 atau 4% atau 3% gitu kan. Nah, denda bunga yang akan denda bunga gitu kan, dan total hutang gitu secara keseluruhan ya gitu, itu meningkat itu. Jadi contoh gitu, hari ini contoh aku bayar bunga misal 300.000 gitu kan, karena suku bunganya 3% gitu kan. Nah, karena suku bunganya jadi 5% gitu, kalian harus bayar 500.000 gitu, selisih 200 kan. Yang mana 200 ini mungkin besok bisa untuk yang suku bunga besok gitu. Jadi malahan kalian harus bayar bunga yang bulan ini gitu. Jadinya kan semakin sulit lah perusahaan. Jadi perusahaan itu merugi gitu. Karena dan kalau di total semuanya kan total bunga atau total utang yang harus dibayar kan jadi semakin gede gitu. Nah, itu dampak ke perusahaan. Nah, ke negara gimana gitu kan. Ya itu kan secara spesifik tadi kan ke perusahaan. Nah, kalau ke negara gitu, ini yang aku sering lihat lah ya. Nah, karena US dollar gitu menawarkan bunga 5% gitu, dan di Indonesia cuma 3% gitu, ya jelas para investor ya kan yang ingin mencari keuntungan ya, bukan cari amal ya,
jelas akan menarik uangnya yang ada di Indonesia gitu, lalu disimpan di US. Sesimpel itu. Kadang bisa sesimpel itu, kadang bisa sekompleks itu. Ya tergantung lah. Nah, jadi gitu, misal, oh di Indonesia kalau kalian nabung gitu di negara berkembang sampai maju gitu kan, baru negara berkembang sampai maju menawarkan keuntungan gitu kalau kalian simpan gitu 3% gitu. Nah, kalau tiba-tiba oh aku di US dollar batas suku bunganya 5,5% gitu, hampir 2 kali lipat gitu. Jadi kalau kalian nabung, kemungkinan tahun depan ada bunganya itu, dan bunganya itu 2 kali lipat dari Bank Indonesia gitu. Dan Indonesia itu kan dan di US itu kan negara maju dan udah banyak itu kan perusahaannya kan, kayak ya kenapa nggak lebih aman di US juga gitu, jadinya kan ditarik semua nih. Nah, perusahaan-perusahaan yang jelas sudah ingin berhutang dan segala macam, dananya kan hilang gitu kan, dananya hilang gitu, nggak ada lagi gitu dana untuk dikelola lah, ibaratnya kayak gitu kan, ditarik semuanya gitu kan. Nah kayak gitu jadinya ya jelas perusahaan banyak yang merugi juga, agak sulit mengembangkan kayak gitu usahanya dan segala macamnya gitu. Nah, jadi ya kadang kalau suku bunganya dari US meningkat gitu, jelas Indonesia juga mau nggak mau harus juga ikutan meningkat gitu, supaya juga menarik investor juga gitu. Kadang sesimpel itu gitu, tapi juga agak sesimpel-simpel banget ya. Nah, kenapa gitu tadi yang di saham lagi itu? Ingat, konsepnya adalah kalau di yang model-modelan saham itu tadi, ketika itu sudah bisa dikonsumsi publik gitu kan, ya berarti kalian sudah siap dengan resiko cuci piring gitu. Itu realitanya. Kalau misalkan fundamental pure pakai news yang kalian lihat di situs-situs berita gitu, karena kayak gitu. Jadi kayak udah muncul nih, nah itu berarti kalian udah dikonsumsi publik, udah siap untuk jadiin cuci piring aja gitu. Ya gitu, itu secara garis besarnya. Tapi nggak semuanya bisa jadi cuci piring ya kalian ya. Kalian kalau bisa memanfaatkan momentum dan bisa melihat kalau ini masih ada peluang untuk naik gitu, bukan terdistraksi kalau kalian pure cuman ngelihat sentimennya aja gitu, tapi juga secara TA, technical analysis dan segala macam, itu biasanya masih bisa cuan. Nah, perlu digarisbawahi ya, ini bisa aja salah informasi yang aku share itu kan, karena ini pure dari ya pengalaman aja, dan nggak terlalu lama sih, baru 4 tahunan gitu. Nah, kalian bisa koreksi aku di kolom komentar gitu, atau ya kayak gitu aja ya. Dan kalau kalian ada semacam ibaratnya yang ingin kalian sampaikan, ya sampaikan aja gitu, aku terbuka. Mungkin kita bisa saling koreksi gitu kan. Nah, mungkin itu, makasih.